Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Wiratama, mahasiswa Universitas Saber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Berikut adalah pembahasan langkah demi langkah untuk ke-6 soal yang diberikan. Kita masuk ke soal nomor 1, di mana kita diminta mencari turunan pertama dari fungsi yang berbeda. Untuk fungsi y sama dengan 12 akar x plus 11 per x. Langkah pertama, saya mengubah bentuk akar dan pecahan menjadi pangkat biasa agar mudah diturunkan. Setelah diturunkan menggunakan aturan pangkat dan dikembalikan ke bentuk akar, hasil akhirnya adalah y sama dengan 6 per akar x dikurangi 11 per x kuadrat. Nah, ini. Selanjutnya, untuk fungsi y sama dengan 8x pangkat 6 plus 1 per x pangkat 6 sama seperti sebelumnya. X pangkat 6 di penyebut saya naikkan menjadi x min 6. Setelah diturunkan hasilnya adalah 48x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat min 7. Jika dikembalikan ke pangkat positif, jawabannya adalah 48x pangkat 5 dikurangi 6 per x pangkat 7. Ya, berikut. Lalu terakhir untuk fungsi y sama dengan 14x kurangi 9 per x plus 21 per x pangkat 4. Kita turunkan suku per suku, turunan 14x adalah 14 dan suku lainnya mengikuti aturan pangkat negatif. Hasil akhir yang didapatkan adalah y sama dengan 14 plus 9 per x kuadrat dikurangi 84 per x pangkat 5. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi permintaan atau P dan fungsi biaya atau C. Kita diminta menghitung laba maksimum. Yang pertama, saya menyusun fungsi laba dengan mengurangi pendapatan total dengan biaya total. Untuk memaksimumkan laba, turunan pertama fungsi laba harus sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat yang terbentuk ditemukan nilai kuantitas sekitar 47,38 atau dibulatkan menjadi 47 unit. Kemudian saya substitusikan nilai Q ke dalam fungsi laba awal. Setelah dihitung, diperoleh laba maksimum sebesar 56.531. Pada soal nomor 3, diketahui biaya marginal dan biaya tetap total sebesar 20. Kita diminta mencari fungsi biaya total dan biaya rata-rata. Untuk mencari biaya total, saya mengintegralkan fungsi MC. Pangkat variabel Q dinaikkan satu tingkat dan koefisien dibagi dengan pangkat baru tersebut. Konstanta 20 ditambahkan di akhir. Hasilnya TC sama dengan 0,5 Q pangkat 3 dikurangi 2 Q pangkat 2 plus 12 Q plus 20.
Untuk biaya rata-rata, saya membagi fungsi TC tadi dengan Q. Hasil akhirnya adalah AC sama dengan 0,5 Q kuadrat dikurangi 2Q plus 12 plus 20 Q. Di soal nomor 4, kita menghitung surplus konsumen dari fungsi permintaan P sama dengan 15 kurangi Q dan penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Langkah pertama adalah mencari titik keseimbangan pasar atau equilibrium dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran. Lalu didapatkan jumlah keseimbangan adalah 8 dan harga keseimbangan adalah 7. Surplus konsumen dihitung menggunakan rumus luas segitiga atau setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah Q, keseimbangan 8. Tingginya adalah harga tertinggi dikurangi harga keseimbangan, yaitu 8. Maka surplus konsumen sama dengan setengah kali 8 kali 8 yang hasilnya adalah 32. Selanjutnya soal nomor 5, diketahui fungsi biaya rata-rata AC sama dengan 25 dikurangi 8Q plus Q kuadrat. Kita diminta untuk mencari biaya marginal. Langkahnya kita harus mencari biaya total dulu dengan mengalihkan AC dengan Q. Didapat TC sama dengan 25Q dikurangi 8Q kuadrat plus Q pangkat 3. Setelah itu TC diturunkan untuk mendapatkan MC. Hasil akhirnya adalah MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 16Q plus 25. Terakhir, soal nomor 6 mengenai optimasi produksi sepatu atau kita singkat saja X1 dan tas atau kita singkat X2 dengan kendala bahan baku menggunakan metode Lagrange. Saya membentuk fungsi Lagrange yang menggabungkan fungsi laba dan kendala persediaan bahan 900 dikurangi 30 X1 dikurangi 20 X2. Kemudian saya mencari turunan parsial terhadap X1, X2 dengan menyamakan nilai lambda dari kedua persamaan turunan. Saya mendapatkan persamaan baru yang menghubungkan X1 dan X2 melalui metode eliminasi atau substitusi antara persamaan baru tersebut dengan persamaan kendala. Ditemukan solusi optimal, yaitu jumlah produksi sepatu atau X1 adalah sekitar 17,97 unit. Lalu jumlah produksi tas X2 adalah sekitar 18,05 unit. Ini adalah kombinasi produksi yang akan memaksimumkan laba dari perusahaan. Baik, demikianlah penjabaran jawaban untuk ujian akhir semester Matematika, Ekonomi, dan Bisnis ini. Semoga penjelasannya cukup jelas dan memenuhi kriteria penilaian. Terima kasih atas perhatiannya.